Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, pelatih Vietnam U16 akui keunggulan Timnas U16. Nova Arianto buktikan kejeniusan STY di Timnas U16. Hajime Moriyasu resmi deklarasikan perang jelang ronde ketiga. Pupusnya harapan Timnas dapatkan Will Hofking. Jadi simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Bentrok menghadapi Timnas Indonesia di perebutan tempat ketiga Piala AFF U16, Tran Mingchin menyampaikan beberapa hal penting. Khususnya ahli strategi kelahiran tahun 1972 itu mengatakan bahwa Timnas Indonesia U16 sangat kuat dan memiliki banyak keunggulan dibandingkan Timnas Vietnam U16. Kekuatan mereka adalah tim yang bermain merata, memiliki keunggulan sebagai tuan rumah dan faktor objektif. Ujarnya, Indonesia U16 bermain dengan passion namun semangat yang berapi-api. Sambungnya, Nova Arianto mendapatkan tugas memimpin skuad Garuda Asia di ajang ASEAN Cup U16 2024. Dalam turnamen debutnya ini, dia membawa timnya lolos babak penyisihan grup dan menuju berebutan posisi ketiga. Sejak awal dia menegaskan bahwa target utama timnya adalah lolos ke Piala Asia U17 2024. Ajang ASEAN Cup dimanfaatkan untuk seleksi pemain dan juga menyusun komposisi skuad. Nova Arianto juga menjelaskan bahwa dia terus berkomunikasi dengan Sintayong. Salah satu yang ditekankan adalah terkait mental pemain muda yang belum stabil. Hal ini berdasarkan pada pengalaman Sintayong yang pernah memimpin timnas kelompok umur di Indonesia dan Korea Selatan. Terkait mental, mantan pemain timnas Indonesia ini benar-benar merasakannya saat memimpin skuad Garuda Asia. Pada ASEAN Cup U16 kali ini, mental pemainnya tidak stabil dan dia harus mencari solusi dari masalah ini. Apalagi mereka memiliki potensi dan hal ini harus terus diasah agar menjadi lebih baik. Timnas Indonesia U16 tidak menutup kemungkinan untuk menambah pemain keturunan lagi untuk kualifikasi Piala Asia U17 Oktober mendatang. Setelah dua pemain yakni Matt Baker dan Lucas Rapaeli, Timnas Indonesia U16 kembali membuka peluang menambah jumlah pemain diaspora atau keturunan untuk kualifikasi Piala Asia U17 2025. Hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji saat ditemui di Stadion Manahan Solo pada Senin lalu. Matt Baker jadi penggawa utama Timnas Indonesia U16 dengan bermain dalam 3 laga selama ASEAN Cup U16 2024. Sementara Lucas Rapaeli baru tampil sekali bersama pasukan Nova Arianto. Seperti diketahui, Timnas Indonesia juga telah melakukan upaya untuk regenerasi dengan para pemain di bawah usia 20 tahun seperti Jens Reven, Welber Jardim, dan Amar Berkic yang dipastikan bisa menjadi bagian skuad Garuda di masa depan. PSSI terancam segera kehilangan aset berharganya untuk Timnas Indonesia akibat aktivitas klub raksasa Liga Inggris Manchester City di bursa transfer musim panas ini. Gabriel Han Will Hofking, pemain yang ayahnya berasal dari Jakarta dan keluarga besarnya yang ada di Yogyakarta, Fabrizio Romano membeberkan kabar yang mencengangkan bahwa Will Hofking bakal segera gabung dengan Manchester City. Dengan bergabungnya Will Hofking ke Manchester Biru, kesempatan untuk membela timnas Inggris pun akan terbuka lebar. Tentu hal itu membuat kans membela timnas Indonesia pun menjadi kecil. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu menegaskan timnya ingin lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dengan cara meraih hasil sempurna di putaran ketiga kualifikasi. Pernyataan Hajime Moriyasu jelas jadi pesan deklarasi perang kepada seluruh lawan-lawan Jepang di grup C, yakni Australia, Arab Saudi, Bahrain, China, dan Timnas Indonesia. Moriyasu dengan percaya diri ingin Jepang meraih seluruh kemenangan dalam 10 pertandingan yang akan mereka jalani di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pernyataan Moriyasu secara tak langsung membuat Jepang berhasrat untuk mengalahkan Timnas Indonesia secara back-to-back alias di laga kandang dan tandang.
Indonesia akan lebih dulu menjamu Jepang dalam laga grup C pada 14 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara Jepang akan gantian menjamu Indonesia pada 10 Juni 2025 mendatang. Dua pemain timnas Indonesia berpeluang untuk bermain di kasta teratas kompetisi elit Eropa. Keduanya yakni Jay Ises dan Elkan Bagot. Jay Ises masuk skuad Venezia untuk Serie A musim depan. Namanya tercantum dalam situs klub yang baru promosi dari Serie B pada musim lalu itu. Beberapa waktu lalu pun Jay Ises dirumorkan diminati oleh peserta Serie A lainnya yakni Torino untuk menjadi pengganti Alessandro Buongiorno yang diincar oleh Napoli. Sementara itu Elkan Bagot masih tertera dalam daftar pemain Ipswich Town di laman Premier League musim depan di tengah spekulasi masa depannya yang tidak pasti. Sejak menandatangani kontrak profesional bersama Ipswich Town pada Januari 2021, ia telah 4 kali disekolahkan ke klub lain. Belakangan Elkan Bagot sedang tidak aktif di timnas Indonesia. Baik berusia 21 tahun itu tidak dipanggil ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 6 dan 11 Juni lalu. Penyebabnya diduga karena Elkan Bagot tidak memenuhi panggilan timnas U23 untuk babak playoff Olimpiade Paris 2024 kontra timnas Guinea U23 di Prancis pada 9 Mei silam. Sama seperti Jay Ises, bila Elkan Bagot diberikan kesempatan bermain di Premier League, ia akan menjadi pemain Indonesia pertama yang berkancah di kasta teratas Liga Inggris itu. Setelah sukses menjadi kandang timnas Indonesia U16 di ASEAN Cup U16 2024, Stadion Manahan diharapkan jadi kandang timnas Indonesia lainnya. PSSI membuka kesempatan Stadion Manahan akan jadi kandang untuk timnas wanita Indonesia hingga timnas Indonesia senior. Namun kendalanya bagi Stadion Manahan untuk kandang timnas Indonesia senior adalah kapasitasnya yang terbilang cukup kecil. Stadion Manahan hanya berkapasitas kurang lebih 17.000 penonton saat ini. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan tetap akan mengusahakan Stadion Manahan jadi kandang timnas Indonesia senior untuk laga uji coba. Hal ini dikarenakan sambutan masyarakat Surakarta yang hangat serta cukup antusias dalam mendukung timnas Indonesia secara langsung.